Bung, selamat datang Bapak Ibu, khususnya dari MGMP Karawang dan juga rekan-rekan dari Unindra ya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Sumaryoto selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI, yang terhormat kepada Bapak Dasmo MPD selaku Kaprodi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI, yang terhormat Ketua MGMP Fisika Kabupaten Karawang, Bapak Didi Winardi SPD beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Pusat Kajian Fisika Universitas Indraprasta PGRI, Bapak Didik Nurhuda SSI MSc, yang terhormat kepada narasumber Ibu Irnin Agustina Dwi Astuti MPD, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis Android yang insya Allah berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Sehingga kita masih dipertemukan di ruang virtual yang insya Allah berkah ini. Amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum acara pelatihan ini dimulai, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sudah mulai dibuka, doa, dan nanti akan ada sesi foto ya. Kemudian sambutan dari Ketua MGMP Fisika Kabupaten Karawang, sambutan dari Ketua Pusat Kajian Fisika Unindra, kemudian perkenalan program studi pendidikan fisika Unindra, dan acara inti yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran yang berbasis Android ini diikuti dengan sesi tanya jawab dan selanjutnya penutup, doa, dan juga ada sesi foto kembali ya. Baiklah, untuk pembukaan mempersingkat waktu ini, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Ibu ya dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Jadi kita sesi foto dulu biar masih segar, masih fresh ya Bapak Ibu. Boleh kepada bagian yang mengambil kamera, yang ambil gambar dipersiapkan. Dan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya dan memasang wajah terbaiknya. Silakan, boleh diambil gambarnya. Siap? Oke, satu. Berikutnya di layar berikutnya. Senyum Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak tahu ada di slide keberapa. 1, 2, 3 ya. Masih ada slide berikutnya. Oke, senyumnya cukup manis ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia memasang wajah Ketua Fisika Kabupaten Karawang, yaitu kepada Bapak Didi Winardi SPD. Pada beliau waktu warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya khususnya sangat berbahagia
karena bisa bekerja sama dengan saya ucapkan terima kasih dan atas segala bantuannya, dukungannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini maka pendidikan khususnya di Kerawang dan umumnya di Indonesia akan semakin maju dan guru-guru kita akan semakin mahir dalam menggunakan aplikasi dan untuk pembelajaran di masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi itu saja mungkin ucapan saya, sangat terima kasih kepada pihak Unindra. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekarang saja, ke depannya kita bisa bekerja sama dalam di masa yang akan datang, khususnya luring, karena pembelajaran mungkin sangat sulit untuk memahaminya. Lebih baik nanti kalau ada kesempatan kita bisa mengikuti pembelajaran secara luring sehingga maksimalnya dan bisa bertanya lebih leluasa. Itu saja mungkin Bu sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan dari pihak MGP Kabupaten Karawang terima kasih yang sangat banyak atas kerjasamanya, atas dukungannya kepada kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada pagi ini diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas dengan baik dan semoga kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Nah, saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis Android. Ya. Saya ingin memperkenalkan pustaka terlebih dahulu, di mana pustaka itu merupakan suatu pusat kajian di bawah naungan pendidikan fisika Unindra. Dan di sini kami juga baru beberapa tahun ini mendirikan pustaka, dan salah satunya kegiatan yaitu terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, tadi Bapak Didi Winati sudah berbicara tentang kerjasama untuk pengabdian ini, acara ini itu sebaiknya jangan sekali saja dalam semester ini. Mungkin kita akan berlanjut. Semoga harapan kita ini nanti untuk kegiatan selanjutnya bisa berlanjut kembali, Pak. Gitu. Nah, mungkin untuk semester ini kita sudah merencanakan beberapa kegiatan yang telah disusun dari tim kami dan tim Bapak sudah ngobrol begitu. Semoga terjalin dengan baik dan semoga acara pada semester ini kita dapat memanfaatkannya dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah berusaha melaksanakan dan membuat acara ini berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nenden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didik Nurhuda, SSI MSC atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu memperkenalkan program studi pendidikan fisika Universitas Indraprasta PGRI yang akan disajikan oleh Kaprodi langsung yaitu Bapak Dasmo MPD. Kepada Bapak Dasmo dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nenden. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Terdengar, Pak. Saya bisa share screen, Bu? Monggo, silahkan. Oke.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Didi Winardi SPD selaku Ketua MGMP Fisika Kabupaten Karawang. Yang saya hormati Pak Didik Nurhoda MSI selaku Kepala Pusat Penelitian Fisika, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru anggota MGMP Fisika Kabupaten Karawang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul silaturahim sehingga dalam rangka mencari ilmu bersama-sama sehingga bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Mohon maaf, izin saya ingin menyampaikan profil program studi pendidikan fisika Universitas Indraprasta PGRI. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dasmo aja. Nah, saya kebetulan diamanahkan untuk mengelola program studi pendidikan fisika Universitas Indraprasta PGRI. Nah, mungkin di Karawang sudah pernah dengar atau mungkin juga belum mengenai Universitas Indraprasta PGRI. Nah, nanti mohon masukan dari Bapak Didi dan teman-teman Ibu Bapak Guru agar kami bisa berkembang. Gimana Pak? Sudah banyak alumninya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan Ibu Bapak semua kita bisa silaturahim ke sana, Pak. Amin, amin. Amin. Oke. Baiklah Bapak Ibu, saya coba presentasi sebentar. Jadi secara singkat, program studi pendidikan fisika ini berdiri pada tanggal 6 September 2004 melalui keputusan Mendiknas RI nomor 142 tahun 2004 seiring perubahan status kelembagaan. Jadi dulunya STKP PGRI, kemudian menjadi Universitas Indraprasta PGRI pada tahun 2004. Nah, jadi saya ingat betul karena saya mahasiswa angkatan pertama dulu Pak pada program studi pendidikan fisika. Lalu kemudian ini sedikit mengenai ketua program studi. Jadi 2004 sampai 2018 ini Kaprodinya adalah Pak Sudirman. Adaptif. Nah, ini misinya ada 4, yaitu terdiri dari penyelenggaraan pengajaran, kemudian salah satunya sekarang ini yang kerja ini bisa tindak lanjuti dan kerjasama. Tujuannya sama di bidang produk pembelajaran fisika, kemudian menghasilkan penelitian, mendeseminikan produknya, dalam hal ini adalah pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan kerjasama di tingkat nasional. Bapak Ibu guru sekalian, izin share bahwa program studi pendidikan fisika Universitas Indraprasta PGRI ini merupakan program studi pendidikan yang terakreditasi A. Nah, di Indonesia ini PGRI kan Unindra teh. Iya betul Ibu. Aninya. PGRI betul. Nah, jadi di Indonesia itu ada 126 program studi pendidikan fisika. Nah, yang terakreditasi A itu baru 26. Salah satunya adalah program studi pendidikan fisika Unindra. Nah, apa yang kita kembangkan di sini di prodi pendidikan fisika adalah kita menganut 5C. Yang dalam
membekali peserta didik mahasiswa dengan 5 kemampuan keterampilan. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi, communication. Nah, ini kemudian yang kedua collaboration, berkolaborasi, kemudian berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemudian creativity dan innovation, dan yang kelima juga adalah kami juga memikirkan atau membekali pendidikan karakter kepada mahasiswa kami. Nah, ini basis keunggulan kami adalah dalam hal teknologi media pembelajaran. Nah, salah satunya ini yang nanti akan dipresentasikan oleh narasumber Bu Ernin. Ini adalah salah satu pakar karena sudah diundang kemana-mana. Nah, sudah nasional lah kelas terbangnya, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah juga memiliki basis keunggulan di teknologi sensor. Jadi banyak barang-barang atau alat-alat yang ada di kampus ini berhasil kami kembangkan sehingga bisa digunakan. Contoh misalnya kemarin itu bikin mesin cuci tangan otomatis. Nah, jadi no touch, tidak ada sentuhan, jadi tinggal masukin tangan aja, nanti keluar sabun gitu kan, nanti keluar air sendiri. Nah, salah satunya. Nah, yang terakhir adalah termometer. Jadi kalau mau masuk kampus karena ini akan siap-siap untuk perkuliahan offline secara luring gitu kan, maka salah satu protokol kesehatannya adalah mengukur suhu. Nah, ini sedang kami rancang, sedang kami buat, alhamdulillah sudah jalan, ini sedang uji coba alat pengukur suhu. Nah, jadi daripada beli, gampang sih beli, tinggal beli gitu, ada duitnya. Nah, tapi kenapa kalau bisa sendiri kenapa nggak bikin aja gitu. Nah, dari situlah pemikiran kami tentang basis keunggulan ini. Salah satunya adalah peserta didik mahasiswa kami bekali dengan teknologi sensor dan teknologi media pembelajaran yang memang sangat terkait dengan kebutuhan daripada pembelajaran di era pandemi dan pasca pandemi seperti sekarang ini. Nah, sistem pembelajaran di kami ini menganut hybrid learning. Jadi, hybrid learning ini ada sistem online dan offline. Nanti ke depannya seperti itu. Nah, sekarang memang masih online, full online, yaitu menggunakan learning management system. Jadi, pakai LMS. Jadi, semua by system menggunakan learning management system. Ini sedikit perkenalan, tidak usah lah ya, ini dosen-dosennya udah ada di sini semua, nanti biar kenal sendiri-sendiri aja, nanti kenalan. Tidak usah saya kenalkan. Jadi di pustaka ini Bapak Ibu guru tidak hanya dosen pendidikan fisika saja, tapi juga ada teman-teman di prodi lain, tapi keilmuannya adalah keilmuan fisika. Jadi kita bareng-bareng untuk bisa mengembangkan keilmuan untuk fisikanya. Nah, saya lanjut saja. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah ke Unindra, ini sedikit saya kasih gambar saja. Nah, kami mempunyai fasilitas gedung yang alhamdulillah nyaman, bersih, dan aman. Kami memiliki 8 gedung, ada yang tingkat 4, ada yang tingkat 5, bersih, hijau, gitu kan, ada masjid, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Kemudian untuk fisikanya, ini adalah fisika, insya Allah sudah lengkap dan sudah menghasilkan banyak produk. Kemudian untuk sistem pembelajarannya tadi kita menggunakan learning management system. Nah, ini ada LMS-nya. Gitu. Jadi semua daftar hadir siswa, mahasiswa, kemudian materi, terus kemudian nilai, nanti dosen menginput sendiri. Jadi langsung di peserta di sana kalau mau kuliah insya proses kita kan dan ini macam-macam kejuaraan-kejuaraan yang telah kami raih. Nah, salah satunya adalah dalam
pendanaan pembinaan kreativitas mahasiswa, program kreativitas mahasiswa. Nah, 2 tahun terakhir ini kita menjadi kampus yang paling banyak mendapatkan dana hibah untuk program kreativitas mahasiswa di wilayah Jakarta. Nah, ini banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa. Nah, kemarin 2 minggu berturut-turut menjadi juara 2 di UIN Sunan Kalijaga di Jogja, kemudian menjadi juara 2 juga di UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, hari ini sedang ada seleksi untuk PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional Mahasiswa. Ada 3 kelompok yang sedang berjuang di tingkat nasional. Mungkin itu saja perkenalan dari kami mengenai program studi pendidikan fisika. Mohon bantuan Ibu Bapak Guru jika ada yang bertanya untuk merekomendasikan kampus yang bagus, yang bermutu, dosen-dosennya qualified gitu kan. Nah, bisa bergabung dengan kami. Insya Allah nanti kita fasilitasi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dasmo MPD yang sudah memaparkan profil pendidikan fisika Universitas Indraprasta PGRI. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan ya, yaitu pemaparan materi pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis Android yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Irnin Agustina Dwi Astuti MPD dan akan dipandu oleh moderator Ibu Dwi Aprilia MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Neng Mulyaningsih selaku host pada pagi hari ini yang kelihatan ceria banget pada pagi hari ini ya Bu. Kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Nah, yang pertama izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dasmo SPD sebagai Kaprodi dari Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI, kemudian terhormat kepada Bapak Didi Nurhuda MSI MSc sebagai Ketua Pusat Kajian Fisika Unindra, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ketua MGMP Fisika Karawang, yaitu Bapak Didi Winardi SPD, dan tak lupa kepada semua peserta Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, di era pandemi ini kita sebagai pendidik pasti dituntut untuk bisa aktif dan kreatif dalam media pembelajaran, dalam segala sesuatu untuk menyiapkan pembelajaran agar siswa-siswa kita senang, masih semangat untuk belajar, walaupun masih ada beberapa yang daring dan beberapa juga ada yang sudah PTM. Nah, maka dari itu kita saat ini siap menyimak pemaparan dari pemateri kita. Nah, karena banyak yang mungkin atau semuanya mungkin banyak yang belum kenal dengan pemateri kita, karena saya sebagai moderator di sini saya akan coba untuk menyampaikan CV dari pemateri kita pada hari ini. Saya coba tampilkan CV dari Sudah tampil belum ya, Bu? Sudah Bu Dwi, tapi kecil. Mungkin di full, diperbesar aja maksimal. Ya, sebentar. Nah, ini adalah pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Ibu Irnin Agustina Dwi Astuti MPD. Senyumnya manis banget, Bu Irnin. Nah, Ibu Irnin ini kelahiran di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 1990, masih muda banget, kakak tingkat saya 1 tahun nih, Bu Irnin. Saat ini Bu Irnin tinggal di Jatimulya, Bekasi Timur. Nah, kalau untuk kreativitas Bu Irnin bisa juga dilihat di YouTube channelnya, yaitu Rivi Channel. Nah, Bu Irnin ini pendidikannya S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan, S2-nya juga masih melanjutkan di Universitas Ahmad Dahlan. Beliau bekerja di dosen pendidikan fisika Unindra Jakarta. Kemudian banyak sekali di sini pekerjaan Bu Irnin, kayaknya waktu 24 jam kurang nih Bu Irnin ya. Nah, Bu Irnin salah satunya saya sebutkan sebagai reviewer dari beberapa jurnal nasional terakreditasi, juga sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Jadi banyak banget pekerjaan dari pemateri kita. Kemudian pengalamannya juga banyak, ini hanya sebagian saja. Bisa kita lihat di sini sebagai peraih hibah dikti skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi tahun 2001-2022, juga sebagai peraih hibah dikti skema pengabdian kepada masyarakat tahun 2019. Nah, untuk artikel ilmiahnya juga sudah banyak, di sini hanya ditampilkan saja. Dan untuk karya tulisnya ada buku dan HKI. Di sini ada beberapa juga yang ditulis dan masih banyak lagi. Salah satunya di sini ada HKI modul praktikum berbasis saintifik. Ada juga buku tantangan pembelajaran analisis era COVID-19. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya dengan Bu Irnin bisa menghubungi dengan nomor kontak Bu Irnin 0812 2681 4828. Jika ingin kita baik, mungkin itu saja untuk perkenalan dari pemateri kita. Bu Irnin, saya izin selaku sebelum menyampaikan materinya, perlu saya ingatkan bahwa pemateri akan menyampaikan materinya selama 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, selama sesi penyampaian materi diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan, bisa via chat yang sudah tersedia di Zoom ini. Jadi jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via chat di Zoom ya Pak, Bu. Mungkin itu saja dari saya. Langsung saja kita dengarkan pemateri kita. Ibu Irnin sudah siap? Iya, Bu Dwi siap. Baik, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Mungkin bisa di stop dulu Bu Dwi ininya. Share screen-nya. Oh, ini virtualnya. Ya, sesinya. Ya. Stop screen, stop screen, belum Bu. Maaf. Yang merah, tombol merah. Di bawah mungkin kalau di tempat tadi ada nggak? Balik ke Zoom terus stop screen. Mana sih Bu? Maaf. Balik dulu ke Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Didi Winardi SPD selaku Ketua MGMP Fisika Kabupaten Karawang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Fisika di Kabupaten Karawang dan rekan-rekan dosen yang ada di Unindra. Hari ini kita akan belajar bersama ya Pak. Jadi di sini bukan berarti saya menggurui, tapi kita belajar bersama-sama keterkaitan dengan
keterampilan ya, keterampilan yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya, 4.0 gitu, abad revolusi industri katanya ya, yang semuanya serba digital. Apalagi sekarang juga pembelajarannya sudah serba online semuanya gitu kan, itu menuntut peran kita sebagai pendidik untuk bisa terampil dalam menggunakan teknologi. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama-sama salah satu media pembelajaran yang menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul tampilannya? Ya, sudah ya. Nah, sebelum melanjutkan materi ini, saya akan menampilkan sedikit tampilan video, tampilan contoh aplikasi pembelajaran dulu sebelum kita nanti masuk ke materinya. Jadi nanti Bapak Ibu punya gambaran, oh seperti ini yang nanti bisa kita buat dalam membuat media pembelajaran berbasis Android. Nah, biasanya kalau kita membuat media pembelajaran, membuka aplikasi Android kan di HP ya Bapak Ibu ya. Nah, selain di HP, kita juga bisa membuka aplikasi Android itu di laptop. Nah, itu dengan bantuan emulator. Itu emulator, ini saya menggunakan emulator namanya adalah MemoPlay. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download ya. Ini berupa software agar bisa menampilkan semua aplikasi Android. Jadi di sini tuh semacam kayak ini HP kita loh, tapi munculnya di laptop gitu. Jadi aplikasi-aplikasi apapun yang Bapak install di laptop sini nanti tampilannya sama seperti yang di HP. Jadi ini untuk melihat saja gitu. Nah, di sini saya contohkan dulu ya sebelum nanti masuk ke tutorial untuk Android-nya. Di sini ada beberapa karya dari mahasiswa. Kebetulan saya mengajar media pembelajaran fisika. Di sini karya-karya mahasiswa sangat banyak dan bagus ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Saya akan buka. Nah, ini tampilannya aplikasi Android-nya nanti seperti ini. Nah, materi-materi yang di sini tuh nanti bisa Bapak Ibu isi. Jadi ini buat gambaran dulu tampilannya. Jadi di sini ada tombol-tombol yang bisa diklik ya atau dipencet. Musiknya kedengaran kan? Nah, ini materinya. Jadi membuat suatu materi ya media pembelajaran yang menarik. Bisa kita isi gambar, bisa kita isi tulisan, kemudian ini balik ke menu utama, bisa kita isi musik seperti ini yang Bapak Ibu dengar, ini bisa kita isi musik. Kalau untuk mematikan musik juga bisa di off-kan dulu musiknya, atau misalkan mau diberi saya stop dulu. Nah, atau misalkan mau diberi penjelasan materi ya dari Bapak Ibu, misalkan menjelaskan materi fisika, nanti akan ada suara berupa narasi-narasi dari materi fisika, itu juga bisa. Atau tampilannya ini juga ada beberapa tampilan yang bagus juga ini. Ini yang tadi itu juara LIDM juara 2 di UNY, dan ini juara harapan 1 di UNY juga. Jadi yang namanya aplikasi Android kan ada yang berupa pakai tombol-tombol, ada yang berupa layar sentuh, geser-geser saja. Nah, kalau ini menggunakan layar sentuh pakainya, template-nya. Jadi tinggal kita geser seperti ini. Nanti muncul. Ini musiknya syahdu sekali, apalagi di cuaca mendung seperti ini. Yuk. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti kita bisa melihat materinya. Bukunya. Taruh di sini dong. Nah, tinggal digeser-geser seperti ini.
Dan jika Bapak Ibu ingin menambahkan video, misalkan ingin ditambahkan adanya video, itu juga bisa nanti dalam suatu aplikasi Android-nya. Nah, di sini baik itu video langsung yang dari aplikasinya atau bisa di-link-kan ke YouTube gitu. Nah, ini bisa berupa video. Letak di melindungi cahaya matahari Mungkin bisa untuk menambahkan materi ya, menjelaskan materi-materi yang abstrak itu untuk lebih dijelaskan lagi gitu. Atau berupa animasi bisa ditampilkan dalam bentuk video. Nah, di sini juga bisa berupa kita linkkan dengan soal evaluasi ya. Jadi nanti kan biasanya di akhir pembelajaran pasti kan ada evaluasi ya untuk siswa. Nah, itu juga bisa kita buat soal evaluasinya. Nah, soal evaluasinya bisa kita linkkan dengan Google Form, bisa kita linkkan dengan Kahoot, Quizzes dan sebagainya, atau bisa kita buat langsung di app-nya di sini. Nah, ini otomatis langsung masuk ke dalam soalnya. Kalau ini menggunakan Quizzes ya, Bapak Ibu ya, mungkin bagi Bapak Ibu, ini Google Form dulu. Nah, ini menggunakan Google Form, nanti seperti biasa ya kalau untuk mengerjakan Google Form-nya gitu. Nah, ini tampilan untuk contoh aplikasinya. Nah, mungkin itu gambaran awalnya dulu. Jadi nanti Bapak Ibu tahu aplikasi Android itu yang dimaksud yang seperti apa. Nah, yang saya maksud adalah yang seperti itu. Jadi nanti tampilannya berupa aplikasi Android yang di dalamnya itu interaktif ya. Yang mana ada materi bisa kita tambahkan, kemudian video, animasi, suara itu bisa kita tambahkan juga di aplikasi Android-nya. Oke, nah sekarang masuk ke materinya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu, saya Iren Agustina Dilastuti, dosen program studi pendidikan fisika. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat tutorial-tutorial atau yang berhubungan dengan pembelajaran. Kebetulan saya bersama teman-teman itu membuat YouTube channel, review channel. Di situ banyak sekali tutorial pembelajaran, khususnya media pembelajaran maupun materi pembelajaran fisika. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi dan jangan lupa subscribe. Ya. Nah, seperti kita tahu, dalam perkembangan media pembelajaran ini mengalami tingkatan yang drastis ya, istilahnya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Yang awalnya dulu itu media pembelajarannya dari audio ya, berbasis audio itu contohnya seperti ada rekaman, ada kaset, radio, kemudian lambat laun menjadi medianya visual ya. Media visual yang sampai saat ini juga kita masih sering menggunakan ya, seperti buku paket, modul maupun LKS gitu. Nah, kemudian berkembangnya teknologi lagi kita mengenal adanya media presentasi. Itu juga sering kita gunakan ya, yang berupa PowerPoint. Nah, selain PowerPoint juga ada media presentasi lagi berupa Prezi. Nah, setelah itu muncullah perkembangan teknologi lagi dengan media animasi yang berupa bisa animasi video pembelajaran seperti itu. Nah, di tahun 2000 itu di tahun 2005 ya sudah mulai diperkenalkan Android ya, baik itu sebagai media pembelajaran maupun sebagai buku ya. Nah, sampai sekarang ini karena adanya COVID-19 ini, makanya mau nggak mau ya, tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi kita juga dosen ya di lingkungan pendidik juga harus bergelut dengan teknologi. Mau nggak mau kita harus bisa berkembang, beradaptasi dengan adanya teknologi saat ini. Gitu. Nah, yang mana teknologi saat ini nih seperti suatu kebutuhan bagi kita. Kita mengajar aja dengan menggunakan laptop, membuka laptop, menggunakan WhatsApp, kemudian membuat PowerPoint untuk mengajar, video. Nah, itu salah satu teknologi yang kita gunakan dalam pembelajaran gitu. Bahkan karena adanya online learning saat ini sudah banyak sekali platform-platform online learning ya seperti Edmodo, kemudian Google Classroom, Sosiologi ataupun LMS. Nah, berdasarkan hasil survei ini ternyata ya penggunaan Android itu
meningkat ya, bahkan dari anak-anak itu sudah mengenal Android, dari balita ya sudah kenal Android gitu, dari anak-anak sampai ke orang tua juga sudah mengenal smartphone. Nah, di sini peran kita, bagaimana sih kita memanfaatkan smartphone itu untuk digunakan sebagai pembelajaran. Mungkin sebelum adanya COVID-19 ini jarang sekali ya smartphone ini kita gunakan sebagai pembelajaran. Kebanyakan hanya untuk medsos, online shopping ya kalau buat ibu-ibu gitu kan. Kemudian untuk games biasanya anak-anak itu gitu. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 ini mau nggak mau smartphone ini bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran Android ya khususnya di sini ada banyak sekali yang bisa kita buat dengan menggunakan aplikasi Android. Yang pertama adalah media pembelajaran interaktif. Tadi yang sudah saya share contohnya itu contoh media pembelajaran interaktifnya. Kemudian kita bisa juga membuat buku digital. Gimana? Kalau kita biasanya membuat buku itu kan dalam bentuk cetak ya. Cetak, di print gitu, dibagi ke siswa. Atau misalkan dalam bentuk PDF. Nah, kita bisa juga membuatnya buku tersebut itu interaktif. Jadi seolah-olah itu bukunya itu nyata, padahal bukunya adalah digital. Nah, itu juga bisa dengan menggunakan dibuka dengan Android. Atau praktikum virtual. Nah, pada masa COVID-19 ini kan jarang mungkin ya Bapak Ibu untuk melakukan praktikum ya, karena terhambat, karena siswa tidak bisa datang langsung ke kampus, ke sekolah maksudnya, jadi tidak bisa melakukan praktikum gitu. Nah, di situ kita bisa menggunakan praktikum secara virtual. Ada banyak sekali praktikum-praktikum yang bisa kita lakukan secara virtual gitu, laboratorium virtual ya. Nanti akan disampaikan yang ini ya oleh Bu Popi di sesi kedua. Sesi kedua nanti bulan November ya, kalau nggak salah bulan November. Nah, itu akan menjelaskan tentang praktikum virtual. Nah, kemudian aplikasi Android ini bisa kita juga gunakan untuk apa? Sebagai games edukasi. Agar apa? Agar siswa itu tidak kecanduan games. Nah, bagaimana kita selaku pendidik itu membuat suatu games edukasi yang menyenangkan gitu. Dan bisa juga untuk aplikasi Android ini kita buat sebagai kalkulator digital juga. Apalagi kita fisika ya, yang berhubungan dengan rumus, berhubungan dengan hitung-hitungan. Nah, mau nggak mau harus ada strategi khusus gitu dalam membuat kalkulator digitalnya. Nah, ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Nah, di sini tahapan dalam membuat aplikasi Android. Nah, yang pertama adalah terlebih dahulu kita mempersiapkan konten. Ya, konten yang dimaksud apa? Isinya. Kita siapkan dulu isinya. Biasanya saya menyiapkan satu folder dulu gitu yang berkaitan dengan isinya, baik itu materi, gambar-gambar, kemudian video yang akan saya masukkan ke dalam aplikasi Android maupun soal-soal evaluasinya. Nah, setelah siap konten-konten yang akan kita masukkan, baru kita membuat kerangkanya. Nah, di sini membuat use case diagram aplikasi, kita membuat kerangka apa aja nanti yang akan kita tampilkan di situ. Nah, mungkin kalau dalam kita guru itu kita membuat peta konsep ya, semacam kayak peta konsep. Dalam materi kan ada peta konsep dulu untuk menjabarkannya. Nah, di sini kita juga sama, membuat kerangkanya dulu dalam membuat aplikasi Android itu. Nah, setelah itu kita membuat activity diagram aplikasi. Nah, activity diagram aplikasi itu merupakan jalur atau alurnya. Dalam proses jalannya aplikasi Android itu bagaimana? Nah, itu kita membuatnya terlebih dahulu. Nah, baru deh kita isi aplikasinya itu dengan beberapa software ya. Gitu. Nah, setelah kita isi, baru kita publish dalam bentuk APK. Yang namanya aplikasi itu formatnya adalah APK. Nah, setelah itu baru kita bisa download, install, dan bisa kita share juga ke siswa. Nah, use case diagram aplikasi seperti ini contohnya ya. Kayak peta konsep mungkin ya di pembelajaran gitu. Jadi ada menu apa saja nanti. Misalkan ada menu beranda. Kemudian menu penulis ya, menu materinya ada apa saja, menu latihan soal, itu contohnya. Nah, untuk diagram aplikasi, untuk activity diagram aplikasi ini itu jalur atau alurnya. Dari dia masuk, muncul apa di sini? Oh, klik play misalkan, atau klik start. Oh, setelah klik start muncul apa? Oh, muncul splash screen. Nah, setelah splash screen itu semacam kayak gambar bergerak set gitu ya, itu splash screen. Kemudian setelah ini muncul apa? Muncul menu.
Nah, menunya ada apa aja? Menunya ada ini. Contohnya seperti itu. Nah, ada beberapa software yang bisa kita gunakan. Nah, bagi kita ya, yang bukan orang IT ya, atau pemula gitu, saya juga masih termasuk pemula ya, karena saya nggak bisa coding gitu, beda sama orang IT kan. Orang IT memang mereka banyak belajar tentang coding ya. Nah, ada software yang kita gunakan untuk membuat aplikasi Android yang tanpa coding gitu. Nah, untuk yang coding biasanya kita bisa menggunakan Android Studio maupun Eclipse. Nah, bagaimana sih kita membuatnya? Itu ada banyak sekali aplikasi ya yang bisa kita lakukan untuk membuat media pembelajaran berbasis Android. Itu salah satunya adalah ada AppGeisher, ada AppPy, ada Meet App Inventor, kemudian ada Smart Apps Creator. Nah, ini yang akan kita belajar. Kita menggunakan SAC kalau saya menyingkatnya ya, atau PowerPoint. Nah, dari kelima ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing, cuma yang menurut saya paling gampang bagi pemula, itu bagi kita, itu adalah SAC. Jadi tampilannya sama seperti PowerPoint, tapi nanti luarannya adalah aplikasi, gitu ya. Itu namanya SAC. Nah, SAC ini software untuk membuat aplikasi Android tanpa coding dengan mudah. Dalam pembuatannya offline. Nah, SAC ini ada yang free dan ada yang berbayar ya, Bapak Ibu ya. Untuk yang free, itu hanya 30 hari. Nah, itu untuk software-nya sudah saya share melalui Pak Yoga. Mungkin Pak Yoga juga udah share ke Pak Didi ya, udah di-share ke teman-teman MGMP. Nanti teman-teman tinggal, Bapak Ibu tinggal download saja software-nya itu yang berupa link, kemudian install. Nah, kemudian pada tahap menginstal itu, nanti akan next aja, nanti akan muncul berupa kayak kotak yang harus diisi lisensinya. Nah, itu dikosongin saja, karena kan kita pakai yang free ya. Nanti di bawahnya ada tulisan use trial, gunakan yang trial. Nah, kita klik aja. Nah, sampai situ udah selesai. Aplikasinya sudah bisa digunakan. Nah, cuma kelemahannya untuk yang trial ini ada watermark-nya. Tapi watermark-nya itu sebenarnya nggak jadi masalah ya, karena kecil gitu. Nah, tutorial penggunaan SAC sudah ada di link ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik dan bisa untuk melihat nanti untuk di rumah ya. Atau contoh aplikasi Android-nya. Nah, halamannya seperti ini. Jadi sebenarnya hampir sama seperti PowerPoint ya isi-isinya. Nanti akan saya tutorialkan untuk pembuatan aplikasi Android dengan menggunakan SAC. Ini contohnya juga. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu bisa offline ya. Kalau misalkan sekarang terhambatnya karena online adalah kuota, Bu, saya nggak mau belajar pakai Android karena ngabisin kuota. Nah, ini SAC ini bisa dibuka tanpa menggunakan kuota, jadi offline gitu. Tapi tanpa link ya. Jadi kalau ada di dalamnya berisi link ke website dan sebagainya itu berarti harus online gitu. Tapi kalau tidak ada link sama sekali itu berarti offline gitu. Kemudian berisi banyak konten, mudah digunakan, dan bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Nah, ini tadi memo yang sudah saya jelaskan untuk melihat hasil aplikasinya. Nah, apakah aplikasi yang kita buat itu bisa diupload ke Play Store? Bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah membuat aplikasinya, kemudian mau didaftar di Play Store, bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal daftar dulu di akun, namanya akun Google Play, setelah itu upload. Gitu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam penguploadan ke Play Store, nanti bisa melalui saya ya, untuk saya uploadkan di Play Store. Jadi nanti biar bermanfaat ya, lebih banyak gitu, biar banyak yang mengakses media pembelajaran kita. Nah, itu untuk seputar materinya. Sekarang kita buka untuk aplikasinya ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah di-share kan kalau yang sudah menginstal, nanti tinggal buka ini ya nanti ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan untuk tutorial, apakah ada pertanyaan? Atau mau lanjut dulu? Mungkin gimana? Artinya lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu ya, Bu ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu jika sudah menginstal kan seperti ini nih. Nanti tinggal diklik saja.
Sepertinya belum diinstal ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Di sini Bapak Ibu pilih jenis HP-nya, jenis smartphone-nya. Jadi kalau HP Bapak Ibu iPad, iPhone, berarti pilihnya iPhone. Kalau HP-nya smartphone Android, berarti pilih yang ini, klik. Kemudian bentuknya, tampilan HP-nya, tampilan aplikasinya nanti mau seperti apa? Mau berdiri, atau mau horizontal, atau bisa dua-duanya gitu ya. Sini saya pilih yang vertikal, saya klik ini, kemudian klik submit. Nah, sama seperti PowerPoint. Di sini kan tampilannya seperti ini, ada sheet, ini ada halaman-halamannya. Nah, caranya bagaimana? Yang di awal di sini, start page, ini merupakan halaman pembuka. Nah, saya perkenalkan satu persatu dulu untuk menunya ya. Jadi, jika ingin menambahkan di start page ini, untuk menambahkan kan masih kosong. Jadi, Bapak Ibu perlu menambahkan agar menarik itu ada apa namanya background ya. Ada wallpaper-nya, itu contohnya. Nah, di sini saya tambahkan, klik insert. Nah, insert itu bisa kita tambahkan macam-macam di sini. Bisa gambar, musik, video, teks. Nah, kalau kita fisika kan banyak rumus-rumus fisika, berarti bisa menggunakan formula ini, Bapak Ibu. Ini bisa menggunakan formula ini untuk menulis rumus. Kalau di Microsoft itu equation editor ya di sini ya. Atau untuk menambahkan PDF, nanti materi PDF, atau kita linkkan ke web, itu bisa. Nah, saya contohkan, karena di sini untuk halaman start page, jadi kita butuh gambar untuk menampilkan di sini, gitu ya, biar terlihat menarik. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan aset-aset pembelajaran. Jadi aset pembelajaran itu adalah konten-konten isinya. Saya kumpulkan jadi satu. Jadi nanti ketika mau membuat, Bapak Ibu tidak mencari-cari lagi asetnya itu, gitu ya. Ini saya klik image, dan kita cari, contohnya misalkan ini. Jangan ini deh. Kalau delete, tinggal klik delete ya, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya misalkan ini nih. Ini hanya sebagai untuk ini aja, apa namanya, biar menarik gitu. Ada yang, kalau anak-anak kan suka yang bergambar-gambar ya. Nah, seperti ini. Ini mau ditulisin apa? Misalkan mau ditambahkan tulisan. Nah, untuk ditambahkan tulisan itu klik ini, teks. Teksnya apa? Mau horizontal atau vertikal. Nah, misalkan horizontal di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perbesar. Nah, kita tulis di sini teksnya. Misalkan selamat datang gitu ya. Selamat datang. Kemudian ini bisa kita atur di blok untuk mengatur tulisan teks, kita blok. Nah, di sini untuk ukurannya kan tadi terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa diperbesar. Ini bisa digeser-geser seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke default section di sini. Jadi ini hanya sebagai start page itu screen layer aja. Nah, nanti untuk menu-menunya dan isinya di sini, di default. Nah, kemudian di sini saya pengen ketika begitu klik masuk, itu ada menu gitu ya. Ada menu Bapak Ibu. Ada menu materi, ada menu kompetensi, kemudian ada lagi misalkan menu video pembelajaran gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh kosongan untuk background-nya atau bisa ditambahkan background biar kelihatan menarik ya. Nah, untuk default section sampai ke bawah, background-nya tinggal diklik ini. Ini kita klik, Bapak Ibu klik background, kemudian pilih yang extrude ya. Kalau untuk apply to all page berarti semua background-nya sama. Tapi saya contohkan untuk biar berbeda ya. Saya pilih extrude di sini. Nah, di sini saya klik, nah otomatis dia akan langsung menyesuaikan bentuknya. Gitu. Dan misalkan background-nya dari mana ya Bu? Background-nya bisa buat sendiri di Canva atau Bapak Ibu searching aja di Google ya. Kalau misalkan nggak bisa tidak ada waktu untuk membuatnya, search aja di Google gitu, cari background apa, misalkan background gambar papan tulis, background apa berwarna gitu.
Nah, ini contohnya. Nah, saya pengennya ini deh, biar apa namanya, sama kayak di atas. Nah, di sini nanti saya pengen ada menunya ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk menu itu nanti insertnya adalah insert gambar, image gitu di sini. Nah, Bapak Ibu jangan lupa juga menyediakan aset-asetnya. Di sini saya sudah menyediakan aset-asetnya ya, maksudnya aset itu kumpulan gitu nih. Nanti mungkin saya share ke Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada aset-asetnya. Ada gambar-gambarnya sudah saya sediakan di sini. Jadi nanti tinggal tambahkan aja. Nah, ini materinya. Kemudian tombol-tombolnya, ada tombol home, back, itu sudah saya sediakan, tinggal nanti digunakan. Tuh, ada menunya, tombol menunya, seperti ini. Nah, di sini klik image. Kemudian klik menu konten. Nah, di sini saya sudah jadikan dalam bentuk image menunya, misalkan di sini. Nah, seperti ini. Kompetensi, kemudian materi ya contohnya. Saya ajuin aja lah, siapa tahu bisa. Kasihan. Kemudian di sini ada misalkan video pembelajaran. Malah jadi kecil. Nah, Nyempil deh. Ya, nanti saya kreatif Bapak Ibu ya. Di sini saya contoh saja di sini. Nah, mungkin seperti ini menunya. Nah, menu ini kan nanti aktif ya. Kalau misalkan kita belajar di PowerPoint tuh hyperlink. Nah, sama. Di sini juga kita belajar hyperlink Bapak Ibu. Itu hampir sama seperti kayak di PowerPoint. Nah, kemudian di sini kan nanti ketika klik kompetensi masuk ke halaman kompetensi gitu ya. Nah, berarti kita tambahkan page di sini. Kita tambahkan page. Cara menambahkan page itu nih. Klik new. vendor. Nah, kemudian di sini ini nanti semua saya isi kompetensi dasar gitu ya. Nah, sama saya pilih background-nya tadi. Nah, seperti ini. Ini untuk untuk menu kompetensi ya. Saya tulis misalkan di sini kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Nah, nanti untuk menulis apa sih kompetensi dasarnya tinggal di sini ya. Misalkan ada apa namanya? Mempelajari titik-titik. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian nanti kita lihat di menunya kembali. Di sini ada menu materi. Berarti kita tambahkan lagi page-nya ya di sini. Insert, edit, kemudian di sini new. Nah, di sini nanti akan saya masukkan sebagai menu materi. Boleh nggak kalau menunya misalkan lebih dari berapa page? Boleh ya. Misalkan saya mau ada 2 page, berarti saya di sini tambahkannya 2 page ya di sini. Nah, seperti ini. Seperti biasa, agar tampilannya bagus ya bisa ditambahkan background. Nah, contohnya seperti ini. Ini mau saya isi menu, isi menu materi maksudnya. Materi.
Nah, di sini ini bisa kita edit ya, Bapak Ibu ya. Misalkan nih, apa namanya, di belakang tulisan ini kan ada background-nya tuh putih. Mau ada background misalkan warna kuning atau hijau, seperti ini. Kemudian jenis tulisannya mau besar. Kemudian warna teksnya di sini nih, warna teks tuh di sini untuk memilih. Nah, ini untuk posisi rata tengah, rata kanan kiri. Kemudian ini untuk tebal. Kemudian ini untuk miring, ini untuk underline. Nah, kalau untuk jenisnya itu bisa di sini. Ini untuk jenisnya mau yang seperti apa. Nah, contohnya gitu. Gitu ya. Jadi untuk melihat itu bisa diblok dulu. Atau mau nggak ada apa namanya background-nya. Itu juga bisa di sini. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalkan copy paste bisa nggak? Bisa ya. Jadi misalkan saya sudah menyediakan asetnya di sini, materinya. Misalkan materi bunyi. Nah, di sini nanti ini tinggal di copy paste saja, itu bisa. Gitu. Bisa ya. Jadi misalkan ini saya copy. Kemudian di sini masukkan insert text tadi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal Ctrl V. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini. Kan masih kecil-kecil nih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kita atur untuk ukurannya. Ini tinggal di Nah, oh terlalu kecil misalkan tulisannya. Berarti bisa diperbesar, diblok lagi. Ini berarti ukurannya bisa diperbesar. Nah, ini udah mulai kelihatan kan? Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk rumus bagaimana? Nah, rumus ya misalkan nih. Kita bisa klik ini nih. Kebetulan di sini sudah ada rumus, jadi tidak perlu pakai gambar. Tinggal klik di sini formulanya. Misalkan F apa namanya? Periode ya, F frekuensi, N per T kan. F sama dengan N per T. Nah, seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik submit. Ini rumusnya. Nah, misalkan seperbesar. Nah, seperti ini. Jadi rumus-rumusnya bisa kita tampilkan juga. Nah, kemudian di materi ada dua kolom. Nah, berarti di sini ini sama ini ya materinya. Nah, contohnya di sini mau saya tambahkan tombol next ya. Biasanya kan ada tombol next gitu kan. Biar untuk ke materi-materi selanjutnya. Itu bisa ya Bapak Ibu ya. Berarti kita sudah siapkan aset pembelajaran juga kayak tadi tombol next gitu. Nah, di sini kita klik image. Nah, ini saya sudah punya aset pembelajarannya. Ini tombol next-nya. Kecil ya, tinggal diperbesarkan. Nah, di sini. Berarti nanti ketika klik ini masuk ke menu menu materi yang ini, maksudnya gitu ya. Nah, di sini berarti saya tambahkan lagi. Ini menu materi lagi. Misalkan materinya mau saya isi tentang tabel-tabel gitu ya. Yang dalam bentuk gambar. Nah, misalkan ini materinya. Nah, Siung ya. Nah, di sini misalkan materinya udah cuma 2 saja. Jadi nanti tergantung materi itu tergantung materi yang Bapak Ibu buat ya, mau banyak atau mau sedikit gitu. Nah, kalau di sini sudah, jadi agar nanti setelah di halaman ini masuk ke beranda sini, berarti untuk mengingatkan siswa, berarti di sini kita tambahkan tombol beranda rumah. Kalau biasanya ya di media itu tombol home gitu. Sini saya klik image.
Sudah saya sediakan ya Bapak Ibu nih, nanti saya kopikan semuanya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika klik ini masuk ke beranda. Gitu. Nah, apalagi ini menunya. Menu video pembelajaran. Oke, menu video pembelajaran. Saya tambahkan lagi. Tambahkan tuh klik edit, kemudian new. Nah, sini saya tambahkan menu media pembelajaran tadi. Saya pakai background agar berbeda ya. Saya pakai background yang lain coba. Nah, ini bukan. Nah, misalkan ini untuk background video pembelajaran. Nah, cara menambahkan video bagaimana? Caranya adalah klik video ini. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah punya video di laptop, berarti pilihnya lokal video. Klik submit. Nah, kita cari videonya. Saya di sini cari video asal dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian klik open. Nah, akan muncul di sini. Kita tinggal sesuaikan ukuran dengan layar HP. Nah, seperti ini. Boleh ditambahkan teks, boleh enggak. Nah, videonya seperti ini. Nah, kalau misalkan videonya link ke YouTube bisa enggak? Nah, misalkan Bapak Ibu belum punya video yang ada di laptop, boleh linkkan ke YouTube nih. Klik YouTube video. Nah, masukkan di sini linknya. Contohnya misalkan, nah sebentar ya Bapak Ibu, saya cari video dulu di YouTube. Videonya yang sudah dibuat saja. Nah, contohnya mau saya tampilkan video apa namanya eksperimen gitu ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu ini di copy linknya, klik copy, kemudian tadi di SAC ini klik video lokal ini, masukkan di sini Ctrl V, kemudian klik submit. Nah, akan muncul seperti ini. Bedanya apa? Bedanya kalau yang atas itu videonya offline, bisa dibuka offline. Tapi kalau di bawah ngelingkan ke YouTube, otomatis harus online. Bedanya itu. Nah, karena ini nanti akan saya pilih misalkan ada brand apa namanya ketika diklik tombol rumah akan masuk lagi ke halaman beranda. Nanti saya pilih di sini asetnya adalah tombol hyperlink. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, video sudah. Kemudian yang terakhir adalah apa nih? Soal evaluasi. Evaluasi ya, evaluasi. Klik edit, kemudian new. Nah, di sini mau saya buat untuk soal evaluasi. Nanti klik insert, kemudian di sini adalah background. Kita pilih background-nya dulu. Nah, di sini. Nanti apa? Soal evaluasinya. Nah, untuk soal evaluasinya di sini, misalkan Bapak Ibu sudah punya soal evaluasi di Google Form, berarti tinggal masukkan linknya saja ya. Nah, untuk masukin linknya bagaimana? Untuk masukin linknya di sini, Bapak Ibu bisa masukkan website URL-nya ini. Langsung ke sini, tapi biasanya ini agak lelet ya, jadi saya nggak sarankan pakai itu. Sebentar, saya delete dulu. Nah, saya tetap memasukkan pakai di sini masukkan aja teksnya nanti apa alamat dari Google Form-nya. Misalkan sudah punya Google Form ya soal contohnya mana soal ada soal ini deh, ini ada ini soal. Ini tinggal dimasukkan saja di sini soal link soalnya. Masukkan di sini.
Nanti bisa diperpendek ya untuk linknya. Nah, agar nanti ini aktif, oke, kita beri judul dulu. Soal evaluasi. Nah, seperti ini. Kemudian, gimana untuk agar ini link-linknya bisa aktif, gitu. Nah, agar linknya bisa aktif, ini kita hyperlink-kan. Kalau di PowerPoint kan namanya hyperlink ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ini kita klik kompetensi, kemudian Bapak Ibu klik ini, interaction namanya. Klik interaction, ini pengen apa? Ini pengen diaktifkan gambar ini agar bisa berupa tombol di touch biar bisa ditekan. Berarti Bapak Ibu klik ini touch. Nah, setelah pilih touch, Bapak Ibu pilih objek. Ini kan yang akan diaktifkan. Yang pertama tadi apa? Oh, kompetensi dulu, berarti yang bawah ini. Nah, di sini di menu-menu yang ini Bapak Ibu pilih tanda panah. Nah, pilih apa? Pilih switch page. Ini akan masuk ke page mana? Oh, itu akan masuk ke tadi menu kompetensi, masuk ke page yang ini ya, yang nomor 2. Nanti kita klik aja di sini, klik tanda plus. Akan muncul di sini kan. Kemudian klik submit. Kita tes ya, coba. Untuk tesnya bagaimana? Kita bisa preview di sini. Nah, kita klik preview untuk melihat hasilnya dulu. Nah, itu namanya splash screen tadi. Kita klik materi nggak bisa, ini kan nggak bisa karena belum kita aktifin. Tapi ketika kita klik kompetensi, nah langsung masuk ke sini. Ya, sebenarnya dari SAC ini juga sudah menyediakan tombol home ini, sudah menyediakan. Nah, kita close dulu. Gimana untuk apa namanya tadi menu-menu yang lainnya? Sama caranya ya Bapak Ibu ya. Klik menu materi, klik touch, pilih objek tadi, berarti objeknya adalah materi. Nah, di sini kita aktifkan tombol materi itu masuk ke halaman berapa? Oh, ternyata tombol materi itu masuk ke halaman materi yang ini nih, halaman 3. Nanti saya klik ini, tanda plus. Kemudian klik submit. Sekarang tombol video pembelajaran sama. Klik touch biar agar bisa disentuh, pilih objeknya, video pembelajaran. Setelah itu pilih, kita linkkan dari video pembelajaran itu kita masuk ke sini, halaman 5 tadi ya. Kemudian kita klik submit. Evaluasi juga sama ya. Untuk evaluasi juga sama. Klik evaluasi, touch, pilih objek. Nah, di sini kita pilih menunya. Fit page. Sini. Nah, seperti ini. Klik submit. Kemudian kita lihat tombol masing-masingnya di sini. Ini kan sudah kita atur. Nah, sekarang kita lihat page yang ini. Oh, yang ini belum kita tambahkan menu home. Nah, kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan menu home. Nah, berarti menu home-nya ini agar bisa digunakan juga harus diaktifkan hyperlink-nya. Caranya sama. Klik gambar ini, klik interaction, klik touch, kemudian klik objek, klik menu ini. Nah, ini menu gambar rumah ini ketika kita klik masuk ke mana? Oh, ternyata masuk ke beranda. Berarti kita pilih ya di sini. Kita pilih beranda kan tadi nomor 1. Nah, submit. Sama yang lainnya juga materi yang ini. Oh, ini ada next. Berarti ketika klik next akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi ini persepsinya sama seperti hyperlink ya, Bapak Ibu di PowerPoint itu. Sama, berarti caranya kita klik ini, tombol panah next, klik touch, klik objek. Nah, ini gambar ini. Dan kita pilih. Itu akan masuk
ke page mana? Oh, ternyata masuk ke page selanjutnya. Tadi kan page selanjutnya adalah page 4. Nah, ini. Kemudian submit. Coba kita linkkan dulu. hari Zoom meeting supaya Nah, sekarang yang ini sudah tadi materi. Nah, sekarang yang keempat ini. Nah, yang keempat ini akan ada tombol rumah home. Berarti kita harus linkkan ya, sama caranya. Klik touch, objek ini, shoot page. Nah, pilih ke halaman beranda. Kemudian submit. Yang lainnya sama ya Bapak Ibu, ini juga sama untuk video. Kita pilih dulu gambarnya, klik interaction, klik touch, pilih objeknya apa? Objeknya gambar rumah ini. Nah, itu masuk ke mana? Berarti masuk ke sini. Klik submit. Ini juga. Oh, ini belum saya tambahkan gambar rumahnya, gambar home. Seperti ini sama caranya. Klik interaction, touch, kemudian di sini objek ini. Nah, ini kan pilih agar bisa menuju ke beranda ya Bapak Ibu ya. Kita pilih shoot page, ini masuk ke beranda. Nah, selesai. Ini contoh dulu, contoh sederhananya. Nah, sekarang coba kita cek dulu ya Bapak Ibu. Untuk mengeceknya, klik preview di sini. Nah, kita klik satu persatu, masuk di kompetensi dasar. Kita pilih, klik tombol home-nya, masuk ke home. Klik materi, masuk ke materi. Klik next, masuk ke selanjutnya, materi selanjutnya. Klik tombol home, masuk ke beranda. Sekarang video, nah seperti ini. Ini langsung muncul videonya di sini. Excuse me, I'm looking for my little sister. What's her name? Her name is Rora. She's 6 years old. What does she look like? Nah, untuk ke YouTube, she has short curly hair. Seperti ini ya. Jadi langsung masuk what is ke she dalam, wearing? She's wearing a pink shirt and blue pants. And she's wearing a white cap. Nah, itu contohnya. Kita back lagi. Nah, evaluasi juga sama. Kita tinggal, nah ini belum aktif nih. Tadi kan ini berupa link ya, agar ketika klik link ini itu aktif masuk ke Google Form tadi untuk soal evaluasi. Berarti ini kita aktifkan dulu. Kita close ininya. Nah, berarti ini kita belum aktifkan nih. Nih, caranya sama. Klik touch, klik objek. Nah, ini nih gambar yang www.http ini kita klik agar aktif. Nah, untuk menambahkan yang lain bagaimana? Untuk menambahkan yang lain, misalkan mau ditambahkan dengan audio. Kita klik ini. Cari audionya ya. Saya belum punya musik. Nanti Bapak Ibu kalau ada musik MP3 tinggal dibuka di sini. Tinggal klik open, nanti akan masuk ke sini. Gitu. Saya belum ada musik ternyata di laptop ini. Atau misalkan Bapak Ibu punya rekaman penjelasan materi. Nah, itu bisa nanti dimasukkan di setiap materinya. Nah, sekarang untuk cara menyimpannya nih, Bapak Ibu. Untuk cara menyimpannya, kalau misalkan kita sudah membuat ini aplikasinya, kita mau save dulu karena mau dilanjutkan besok. Berarti kita klik ini save. Nah, ini misalkan contoh aplikasi. Jajanan Bahuri. Nah, contohnya seperti itu. Dinar. Kemudian di sini apa namanya? Tadi itu kan simpan. Nah, kalau nanti suatu saat Bapak Ibu ingin melanjutkan kembali, tinggal dibuka saja. Tinggal klik edit, apa namanya? Ini open, cari filenya tadi. Nah, kemudian jika ini sudah selesai, misalkan tidak ada perubahan lagi, gitu ya.
Tidak ada perubahan lagi, sudah fix ini selesai. Sudah fix ini selesai gitu ya. Berarti kita klik favorit sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu rasa ini sudah fix, sudah selesai gitu, kemudian mau diinstal di HP itu, berarti kita tinggal klik ini, klik smart di sini di pojok kiri atas. Kemudian Bapak Ibu klik output. Nah, klik output di sini diberi nama. Nama aplikasinya nanti apa yang muncul di HP? Kayak WhatsApp itu kan nama aplikasi. Instagram itu namanya. Contohnya misalnya di sini bunyi, nah, maksudnya materi fisika bunyi gitu ya. Nah, di sini untuk bundle identifier-nya diisi apa? Ini diisi seperti ini aja, di copy paste nih, sama seperti yang di bawahnya. Com titik company titik smart apps. Kodenya apa? Isi aja. Nah, kalau Bapak Ibu punya icon tuh maksudnya biar nanti muncul simbolnya di HP itu. Kayak WhatsApp kan hijau ya warnanya kan di HP. Nah, simbol dari aplikasinya itu. Kemudian Instagram kotak merah, Facebook biru. Nah, kita masukkan di sini nih. Kita pilih ikonnya. Misalkan di sini ikonnya adalah kayak di sini. Nah, ikonnya gambar ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik submit. Nah, di sini kita masukkan contoh APK bunyi. Kita klik save. Nah, ini kita tunggu sedang di-publish ke dalam bentuk APK. Nah, untuk menunggunya itu tergantung konten yang Bapak Ibu isi. Kalau kontennya itu banyak, berarti agak lama menunggunya. Tapi kalau kontennya sedikit, ya cepat gitu. Nah, yang saya tampilkan di sini, itu kontennya sedikit saja buat contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan lagi sekreatif mungkin. Kita tunggu untuk melihat hasilnya. Nah, nanti kalau sudah dalam bentuk APK, bagaimana cara nge-share ke siswanya? Tinggal kirim aja seperti kita kirim gambar, Bapak Ibu ya. Nanti ketika ini kan biasanya ada WhatsApp yang bisa dibuka lewat laptop ya, Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kirim seperti biasa itu. Ini contohnya saya buka dulu tadi kayaknya. Nah, ini. Jadi nanti tampilannya dalam bentuk seperti ini, Bapak Ibu nih. APK. Nah, ini. Gimana cara melihatnya? Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal share ke siswa. Bisa lewat WA, bisa lewat email, gitu. Nah, ini akan saya buka ya. Contohnya tadi. Nah, ini lagi menunggu installing. Nah, udah muncul karena tadi isinya cuma sedikit, jadi sebentar saja. Nah, belum saya isi musik ya, karena belum ada tadi MP3-nya. Nah, contohnya seperti itu. Aktif semuanya, tombol-tombolnya, videonya juga bisa. Nah, seperti itu. Untuk melihat hasil-hasil yang lain, misalnya untuk sebagai referensi, nah, di sini juga ada nih ya Bapak Ibu ya, tentang misalkan ini bisa di-energi. Nah, mau ditambahkan klik start itu boleh ya, berarti tadi di halaman pertamanya Bapak Ibu buatkan menu klik start.
gitu. Jadi itu gambaran ya, nanti misalkan kira-kira mau seperti apa gitu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ingin, kan biasanya kita untuk membuatnya itu ada yang suka kreatif membuatnya, ada yang ingin menggunakannya. Nanti juga boleh nih hasil dari mahasiswa pendidikan fisika ini boleh nanti Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas gitu, agar pembelajaran itu lebih menarik gitu ya. Mungkin ini Budri yang bisa saya sampaikan. Kita langsung ke diskusi saja kali ya. Baik Bu, terima kasih. Sesi berikutnya kita diskusi tanya jawab. Saya persilahkan untuk termin pertama 3 penanya dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Jika ingin via chat juga boleh. Ya, silakan Bu Nunu ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Menarik sekali ya Bu Irmin. Menarik dan simpel ya gitu. Jadi kita tidak perlu rumit-rumit menggunakan membuat video pembelajaran. Ini yang saya tanyakan tadi, katanya APK ini kan kelebihannya bisa offline. Jadi ketika kita membuat kan, kemudian berarti sama kita harus disesuaikan supaya offline, supaya sama anak bisa offline. Berarti jangan ada link, berarti jangan ada yang nge-link ke Google Form atau video pembelajaran, video ya, atau YouTube. Iya, betul. Nah, tetapi kan kita mau ketika mau menyampaikan ini ke anak, ya tetap aja kan anak itu harus punya kuota karena kita menyampaikannya lewat WA misalnya atau lewat Google Classroom gitu ya. Itu mungkin kan itu tetap aja harus online. Iya benar, tetap Bu. Maksudnya untuk mengaksesnya saja yang offline, tapi untuk menginstalnya kan kita butuh download dulu. Nah itu yang online gitu. Jadi tetap aja, jadi ya sama kita disesuaikan. Seandainya kalau mau anak aksesnya offline, berarti harus jangan ada link seperti itu. Ya, terima kasih Bu, menarik sekali. Iya, terima kasih Bu Nunu. Jadi ya Bapak Ibu, maaf Bu Irmin, gini. Oh ya, Bapak Ibu kita membutuhkan online juga untuk share ya, tadi seperti yang Bu Nunu jelaskan. Jadi kita share ke siswanya kan online, nanti siswa install download dan downloadnya kan online juga. Tapi nanti ketika sudah mulai mengakses media itu bisa offline gitu. Asal tadi tidak ada link ke website, ke YouTube. Itu udah bisa offline semua. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Irmin. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Pak Dian tuh kayaknya. Pak Dian Herdiana. Silakan Bapak. Iya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini ya koneksinya kayaknya Pak Dian ya. Iya sepertinya Bu. Bagus sekali aplikasi tersebut, ngeblok. Oh ya maaf. Ini bisa kan dengan smart creator ini Bu, smart aplikasi creator ini bisa membuat aplikasi seperti aplikasi UNBK Bu, yang bisa memblok tombol menu dan juga tombol resen gitu. Tombol resen itu yang gimana ya Pak maksudnya?
Ya, Ibu Mungkin pernah kayak soal lihat? ini ya, soal CBT gitu ya Pak. Ya, itu betul. Hmm. Itu barangkali Ibu pertanyaan Oh pertama. iya, oke. Untuk SAC ini untuk soalnya tadi sebenarnya ada satu lagi soal jenis yang kita bisa langsung mengaksesnya di SAC Pak. Jadi kita membuatnya dengan menggunakan menu, sebentar saya buka dulu. Kemarin ada mahasiswa saya, Pak, ini. Jadi dia membuat soal evaluasinya tuh langsung di SAC-nya. Tidak perlu ngelingkan ke Quizzes, tidak perlu ngelingkan ke Google Form. Jadi tampilannya itu ketika siswa mengerjakan soal itu langsung dia muncul hasilnya. Langsung diketahui benar atau salah. Kemudian next ke soal berikutnya. Nah, nanti di akhir soal itu, misalkan jika soalnya udah selesai ada 10, berarti di akhir soal ketika sudah ke soal 10 akan muncul hasilnya. Misalkan nilainya adalah 80. Kayak gitu. Mungkin yang dimaksud seperti itu ya, Pak? Gimana Pak Dian? Sinyalnya sepertinya Bu, Pak Dian. Iya. Iya, sepertinya. Halo? Ya gimana? Bu ini. Gimana Pak Dian? Mungkin yang seperti itu yang Bapak maksud ya, yang soal-soal langsung interaktif gitu ya? Maksud saya gini Bu, barangkali Bu pernah menggunakan aplikasi UNBK di Android. Itu kalau kita menggunakan aplikasi itu, nanti kita hanya bisa mengerjakan soal sampai selesai tanpa harus membuka menu yang lain. Jadi tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Itu barangkali Bu, supaya bisa memblok aplikasi yang lain. Oke, kalau itu saya rasa di Meet App Inventor Pak untuk jenis software lagi ya. Karena untuk yang di SAC ini lebih ke media pembelajarannya. Gitu. Tapi kalau Bapak nanti pengen belajar lagi, kemarin kebetulan saya juga sudah ada tutorial tentang Meet App Inventor, itu lebih luas lagi untuk membuat aplikasi Android. Itu bisa kita juga membuat sensor Pak. Misalkan ya kita fisika kan ya, kita membuat sensor suhu ya. Dari Arduino kan, kita menggunakan sensor suhu, kemudian kita hubungkan ke Arduino, kita punya alat produknya, tapi nanti munculnya itu di layar HP, gitu. Di HP itu nanti muncul, oh suhunya sekian, gitu. Panas atau tinggi atau normal, mungkin kalau di COVID ini bisa diterapkan ya. Contohnya misalkan untuk pakai laser kita membuat suhu sendiri, nanti ketika kita diperiksa, oh suhunya di atas 38, nanti di Android muncul aplikasi Android suhu lebih dari 38 waspada, contohnya seperti itu bisa. Atau yang Bapak Dian jelaskan tadi untuk memblok seperti itu bisa kita buatnya tapi di Meet App Inventor gitu Pak. Kalau di SAC ini untuk lebih ke media pembelajaran yang simpel gitu. Tapi kalau Bapak nanti pengen belajar lagi kompleks seperti itu bisa di Meet App Inventor namanya Pak. Itu di situ juga tidak pakai coding, tapi kita menggunakan drag and draw. Jadi seperti programnya itu seperti apa ya namanya? Apa sih itu? Puzzle, seperti kayak puzzle. Jadi merangkai puzzle. Jadi ketika nanti logikanya ketika ini jalan, nanti muncul apa, ini jalan muncul apa gitu. Jadi nggak pakai coding gitu. Itu lebih ke penggunaannya di Meet App Inventor Pak. Gitu, bukan di SAC. SAC kurang belum bisa kalau yang seperti itu. Itu kira-kira Pak Dian. Terima kasih Bu. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu. Ada Bu Sri tuh, kalau nggak di kolom chat Bu Irnin. Oh ya, yang resen dulu kali ya Bu Popi ya. Iya. Bu Sri. Oh ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Popi. Bu Irnin, saya mau nanya. Ini kan aktivasi yang pre SAC ini 30 hari ya? Nah, kalau seandainya nih waktunya udah habis, kita bisa install lagi nggak ya? Nah, kalau waktunya sudah habis, kita bisa install lagi, tapi ini dihapus dulu.
Itu Bapak Ibu, karena ini kan cuma 30 hari ya, karena kita pakai yang trial free, kita uninstall, kemudian nanti kita download lagi itu bisa. Oh gitu. Gitu. Enggak ini Atau ya. ada cara, bukan cara curang sih, tapi apa ya, ini, ketika kita menginstal itu, waktu di laptop itu, tanggalnya jangan tanggal sekarang, tapi dimundurin. Nah, itu bisa. Gitu. Jadi kelihatannya tuh bisa dipakainya lebih luas lagi, lebih lama lagi, itu juga bisa. Bisa. Berarti setting time-nya mungkin ya dimundurin. Iya, Gitu. dimundurin itu biar nanti lebih lama. Itu bisa Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Baik, silakan Bapak Ibu. Kalau di kolom chat Bu Irmin ada beberapa pertanyaan. Oh iya, silakan. Dari Pak Tatang. Ya. Mungkin bisa memberi contoh membuat soal latihan untuk bentuk pilihan ganda atau esai tanpa link keluar. Oke, saya tampilkan hasilnya dulu yang dari mahasiswa, mungkin yang dimaksud Pak Tatan yang seperti. Nah, sebentar saya cari dulu aplikasinya biar nanti, oh yang seperti ini mungkin yang dimaksud itu. Nah, kalau untuk ISA itu saya belum menemukan ya Pak Tatang ya. Nanti coba saya cari-cari lagi caranya. Kalau ISA saya belum menemukan caranya. Cuma kalau pilihan ganda sudah. Sebentar saya cari dulu aplikasinya. Saya lupa menyimpannya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini filenya saya install dulu, agak lumayan besar ya, 57 MB.
Baik, sambil menunggu Ibu Irnin, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru gabung untuk tidak lupa mengisi presensi di kolom chat. Kemudian materi juga kami sudah share di kolom chat. Terima kasih. Oke, ini saya tambahkan. Nah, untuk apa namanya tadi soal pilihan ganda yang tanpa ngelingkan ya Bapak ya. Nah, jadi seperti ini nanti nih. Ini sebenarnya agak lebih apa namanya ini ribet lagi ya. Cuma nanti saya coba jelaskan untuk bagian ini. Jadi di sini yang tersedia oleh SAC itu kalau untuk pilihan ganda itu bisa, tapi untuk IC kita belum mencobanya, jadi belum tahu apakah bisa atau enggak. Mungkin nanti kita akan mencari tahu lagi untuk soal IC-nya. Nah, jadi soalnya contohnya seperti ini, kita klik. Nah, nanti akan ada feedback-nya ya tadi ya, centang atau salah. Nah, ini contohnya tadi. Cuma tadi terlalu cepat ya untuk apa namanya timingnya ya, nanti bisa diatur. Nah, seperti ini. Nah, kan tadi ada tulisan silang. Kalau silang berarti salah, kalau centang berarti benar. Ini saya ngasal aja jawabannya. Ada berapa sih? Oh, ada banyak soalnya. Nah, kemudian ada seperti ini. Mungkin yang dimaksud Pak Tatang seperti ini ya. Jadi nanti di akhir tuh akan ada nilainya. Kuis setelah selesai atau nilai akhirnya ini juga harus kita edit program sendiri, apa namanya desain sebagainya seperti ini agar nanti bisa muncul. Gitu. Nah, di sini ada nilai akhir, kemudian selamat kamu bla 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 bla. Nah, ulangi kuis atau enggak kita klik. Gitu. Nah, gimana caranya seperti ini? Saya close dulu. Itu yang pertama kita harus mendesain. Ini kotak-kotaknya ini kita desain sendiri. Yang berbeda adalah di apa namanya nanti kita pakai model kalau di PowerPoint ya kita kan pakai makros namanya ya makros ya. Salah saya agak lupa karena udah lama nggak belajar yang di situ. Nah nanti di sini ketika benar kita kuncinya mana? Misalkan kuncinya adalah jawabannya A. Berarti nanti yang di bagian A ini kita edit pakai interaction. Nah di situ nanti kita pilih di interaction ini jawaban benar atau salah gitu. Dan semuanya. Setelah itu baru kita beri poin di setiap soal. Misalkan kalau benar itu jumlahnya 25, kalau salah 0, atau misalkan benar 10, kalau salah 0, nanti di akhir akan ada nilainya. Gitu. Saya akan tampilkan di SAC-nya juga. Nah, yang seperti ini mungkin ya Pak Tatan ya, yang langsung gitu. Tapi kalau apa namanya IC kita belum mencobanya, jadi belum tahu apakah bisa atau enggak. Mungkin nanti kita akan mencari tahu. Semoga bisa untuk yang IC-nya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bu Irnin, di sini ada dari Pak Isan. Untuk produk T-nya berapa ya? Produk T mungkin ini ya Pak Isan ya, waktu pertama kali menginstal ya. Nah, ketika pertama kali menginstal kan kita disuruh menampilkan produk T. Nah, kalau yang Bapak Ibu dapatkan itu yang di-share oleh Pak Didi itu yang free gitu karena gratisan. Jadi nggak usah diisi produk kayaknya tapi kita klik apa namanya tadi
yang trial, kita klik yang trial. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba membelinya yang lisensi, baru dimasukkan produk kayaknya di situ. Gitu. Yang tadi di share itu yang free-nya, gitu. Karena kalau nggak salah harganya mahal ya, sekitar 15 juta apa ya, kalau nggak salah itu yang lisensi. Gitu. Jadi kita beli yang free saja, yang free aja udah bisa kita gunakan gitu. Cuma kelemahannya itu hanya 30 hari dan ada watermark-nya. Watermark itu apa? Tulisan. Sebenarnya tulisannya nggak terlalu besar, ya kecil di bawah. Ada tulisan SAC gitu. Jadi cuma itu aja untuk kelemahan di SAC ini. Itu Bu Dwi, dengan Pak Ihsan. Baik, terima kasih Bu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, kami masih persilahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Silakan Pak Dian. Bisa nggak SAC ini membuka APK yang sudah jadi, Bu? Nah, kalau APK yang sudah jadi nggak bisa ya Pak. Jadi APK yang sudah jadi itu, maksudnya mau membuka di mana? Di laptop gitu Pak? Di laptop ya Bu. Nah kalau untuk membuka di laptop yang APK yang sudah jadi namanya adalah Memu emulator. Ini saya download linknya ya. Nanti Bapak bisa install sebentar. Enggak, maksudnya gini Gimana, Bu, Pak? maksudnya misalkan APK yang sudah jadi ya produk dari SAC. Nih, kemudian saya ingin buka untuk diedit di SAC, bisa nggak? Oh, bisa. Asalkan tadi di save dulu ya Pak. Jadi project-nya, kan biasanya kalau kita membuat suatu media kan pasti punya project-nya. Nah, project-nya kan sudah kita save tadi. Kemudian kayak tadi saya udah jadikan ke dalam bentuk APK kan. Nah, kemudian ketika dilihat, wah ternyata ada yang salah gitu ya Pak, mungkin ya. Wah ternyata ada yang salah, atau wah ini harus penempatannya seperti ini. Nah, nanti Bapak buka lagi di project tadi yang udah Bapak klik save as itu, Bapak buka lagi, open, Bapak edit lagi, tambahkan, simpan, nanti publish lagi ke dalam bentuk APK itu bisa. Sampai kapanpun itu bisa. Gitu, Pak. Kalau APK dari produk lain nggak bisa ya Bu? Nggak bisa, karena bukan formasi, apa sih itu namanya? Versinya gitu ya? Iya, versinya berbeda-beda Pak. Gitu. Tapi kalau produk lain ya berarti dibukanya dari produk lain. Contohnya kayak Meet App. Nah, berarti dibukanya dari Meet App seperti itu. Kalau ini kan project-nya belakangnya itu AHL namanya. Gitu. Jadi beda-beda setiap ini software-nya. Gitu Pak Dian. Ya, sama-sama Pak. Ini lebih enakan offline sebenarnya ya untuk praktek langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuatnya, gitu, membuat media pembelajarannya masing-masing. Iya Bu, lebih seru. Iya sebenarnya. Lebih seru, langsung praktek gitu. Mungkin nanti ya kita bisa itu ya nanti kalau situasinya sudah normal lagi, karena kalau masih seperti ini, kalau untuk kumpul-kumpul itu kan perlu benar-benar prokes yang ketat ya, ada swab antigen dan sebagainya, itu yang masih agak-agak ribetnya gitu. Mungkin nanti kalau situasinya sudah normal, kita bisa bertemu ya, berkunjung ke MGMP Fisika Kabupaten Karawang, dan kita bisa berlatih bersama-sama langsung mencobanya gitu, itu malah lebih seru sebenarnya. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Kami masih persilakan. Atau mungkin nanti Bapak Ibu pelajari itu tutorialnya. Tadi softwarenya juga sudah di-share. Link YouTube-nya itu ada di materi ya untuk tutorialnya. Jika nanti Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan atau permasalahan dalam membuat ini, nanti bisa kontak ke saya. Nanti kita diskusi. Oke, baik, sepertinya Bu Irin sudah tidak ada yang bertanya. Jadi nanti jika ada yang masih ngeganjel pengen tanya, bisa via email atau via WA tadi ya. Ya, mungkin baik Bu Dwi. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada hostnya Ibu Neng Nengden. Terima kasih Bu Irnin.
Ya, terima kasih Bu Dwi. Oke, baik. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Semoga kita mendapatkan manfaat dan dapat mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapatkan hari ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kami tutup, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensinya, mohon diisi dengan nama yang lengkap untuk pembuatan nanti sertifikat ya. Dan juga semoga Bapak Ibu berkenan, jangan lupa mengisi angketnya juga ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup bersama, kita akan melakukan sesi foto kembali karena bisa jadi yang tadi belum turut serta berfoto. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya ya, mengaktifkan kameranya dan memasang wajah terbaiknya lagi. Boleh silakan disiapkan kepada bagian yang mengambil gambar. Oke, kita siap-siap ya. Mohon dibuka kameranya. Ya, sudah ya. Oke, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Oke, senyum manisnya tetap dijaga. Kita masuk ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Sebelumnya saya juga mengingatkan bulan depan ya, kalau tidak ada halangan, insya Allah tanggal 17 November ada pelatihan kembali untuk sesi keduanya ya, dengan tema pelatihan praktikum fisika virtual ya, dengan narasumbernya Ibu Poppy Purwanti MPD. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara pelatihan hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta pelatihan ini. Sekian dari kami, mari kita tutup bersama acara pelatihan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih, sama-sama Bu. Terima kasih ilmunya Bu.